Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita lanjutkan presentasi validitas dan reliabilitas kuesioner Ananda semuanya yang akan diawali oleh Kristina Simatupang. Kepada Kristina, disilahkan. Rizka udah belum ya? Setelah ini Rizka atau Laili? Lain Ibu. Oke, oke. Oke, silakan Kristina. Kristina suaranya kok kedengaran ya? Coba ulangi dari itu tadi awal. Kayaknya Kristina di mute. Adapun latar belakangnya, di Universitas Jambi, jurusan matematika memiliki potensi besar dalam mengembangkan kompetensi akademik dan profesional. Tetapi perlu dipahami apa yang mendorong mahasiswa memilih program studi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan matematika di Universitas Jambi. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan matematika di Universitas Jambi dan menilai seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pilihan jurusan matematika. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala Likert 4 poin, di mana 1 adalah sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Untuk uji validitasnya, di mana validitas mengukur apakah kuesioner benar-benar mengukur apa yang dimaksud. Dalam penelitian ini, validitas diuji menggunakan korelasi Spearman, pernyataan dengan nilai korelasi Spearman di atas 0,3 dan nilai p-value lebih kecil 0,05 dianggap valid. Dan uji reliabilitas, di mana reliabilitas mengukur konsistensi kuesioner. Dalam penelitian ini, reliabilitas diuji menggunakan Cronbach alpha. Nilai Cronbach alpha di atas 0,7 menunjukkan reliabilitas yang baik. Untuk Y-nya adalah jurusan matematika pilihan keberapa. Di sini saya mengambil pernyataan dari 3 faktor. Yang pertama dari segi minat, yaitu terdapat 4 pernyataan. Untuk X1, saya lebih tertarik pada pelajaran yang melibatkan berhitung dan analisis matematika daripada pelajaran yang memerlukan banyak hafalan. X2-nya, saya memilih jurusan matematika karena saya merasa memiliki minat yang kuat di bidang matematika. Kristina. X4-nya, ya Untuk Bu, Y ini kan jurusan matematika pilihan keberapa? Kalau pilihan satu dibalik nggak jadinya? iya Bu. Dibalik Kalau ya, pilihan jadinya nilainya lebih satu tinggi ya. bernilai 2, kalau pilihan kedua bernilai 1 Bu. Oh, oke, good. Lanjut, lanjut. Kemudian X4-nya menurut saya jurusan matematika merupakan salah satu jurusan yang sangat bagus. X5-nya prospek kerja yang luas mempengaruhi saya dalam memilih jurusan matematika. Dari segi pengaruh lingkungan, X3-nya saya memilih jurusan matematika karena teman saya banyak memilih jurusan matematika. X6-nya pengaruh orang tua sangat mendorong saya memilih jurusan matematika. Dan X7-nya saya memilih jurusan matematika dikarenakan motivasi dan dorongan dari teman saya. Kemudian dari segi citra kampus, X8 akreditasi yang baik sekali pada jurusan matematika Universitas Jambi mempengaruhi saya memilih jurusan matematika di Universitas Jambi. X9 kualitas jurusan matematika yang baik mendorong saya memilih jurusan matematika di Universitas Jambi.
X10, layanan dan fasilitas yang menunjang mempengaruhi saya memilih jurusan matematika di Universitas Jambi. Kemudian X11-nya, kualitas pengajar yang tersedia di jurusan matematika Universitas Jambi mempengaruhi saya untuk memilih jurusan ini. Untuk uji validitasnya, X1-nya valid, X2-nya valid, X5-nya valid, X8-nya valid, X9 valid, X10-nya valid, dan kemudian X11-nya valid. Yang tidak valid, X7, X3, dan juga X4. Kemudian uji reliabilitasnya sebelum pernyataan tidak valid dibuang itu bernilai 0,700. Kemudian setelah pernyataan tidak valid dibuang menjadi 0,705. Maka didapat kesimpulan, berdasarkan uji korelasi Spearman yang dilakukan, didapat 8 pernyataan valid dan 3 pernyataan tidak valid. Lalu berdasarkan uji reliabilitas setelah pernyataan tidak valid dieliminasi, didapat Cronbach alpha sebesar 0,705. Sekian presentasi dari saya, Bu. Oke, makasih Christina. Tadi mungkin belum ini ya, yang manualnya belum dihitung ya, Christina. Ini berbantuan software aja ya. Iya, Bu. Nanti untuk yang file yang dikumpul dilengkapi dengan hitungan manual Excel-nya ya, biar ini sama dengan teman-teman yang lain. Iya, Bu. Oke, bagus Christina. Mungkin lain kali Y-nya itu bukan yang nilainya cuma 2 dan 1 aja. Tapi nggak apa-apa juga sih. Nggak masalah sih. Udah oke kok. Baik, Bu. Aplaus buat Christina. Dilanjutkan dengan Laili. Setelah Laili mungkin Sharon ya. Siap-siap. Lanjutkan yang kemarin. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya tentang pengaruh tentang analisis kepuasan mahasiswa matematika angkatan 2023 terhadap mata kuliah pilihan. Di sini saya membuat 10 pertanyaan, 9 pertanyaan mewakili X, dan 1 pertanyaan mewakili Y. X1 di sini adalah materi yang disampaikan oleh dosen dalam mata kuliah ini jelas dan mudah dipahami. X2, dosen memberikan contoh yang relevan dengan materi. X3, materi yang disampaikan dalam mata kuliah pilihan ini sesuai dengan ekspektasi saya. X3, materi dalam mata kuliah pilihan ini mendukung pemahaman saya terhadap konsep matematika. X4, mata kuliah pilihan ini membantu saya memahami aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. X5, saya merasa tertarik untuk mendalami materi mata kuliah pilihan ini lebih lanjut. X6, materi mata kuliah pilihan ini bermanfaat untuk menunjang mata kuliah wajib lainnya. X7, ujian dan tugas sesuai dengan materi yang telah diajarkan di kelas. X8, waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas cukup memadai. X9, Y-nya saya merasa puas dengan mata kuliah pilihan ini. Di sini untuk 1 mewakili sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Setelah dicari hasilnya, saya mendapatkan 6 yang valid dan 3 yang tidak valid, yaitu di X3, X4, dan X5. Sama seperti yang telah saya cari melalui software, hasilnya juga sama. Dan untuk reliability-nya, sebelum yang tidak validnya dibuang itu adalah 0,668 dan setelah dibuang yang tidak validnya adalah 0,664. Sekian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Oke. Laili nanti pas mengumpulkan untuk revisiannya, form
Pertanyaannya juga dicantumkan di sheet yang sebelahnya ya. Baik, Bu. Itu semuanya positif ya? Iya, Bu. Oke. Aplaus untuk Laili. Selanjutnya, Ceren, silakan. Ya, Bu, sebentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceren kemarin sampai mana ya? Sampai ke validitas Oh, reliabilitasnya. iya, yang ini, Bu, kemarin. Pernyataan aja. Validitas ini Mulai nggak sih, dari Bu? mulai dari pernyataan aja lagi, biar ingat lagi Oh, teman-teman. yang pernyataan soal ini ya, Bu? Ya, heeh. Oke. Pernyataan kuesionernya, satu, saya merasa bosan saat belajar, itu X1. Saya merasa kurang termotivasi untuk belajar, Y-nya. Saya merasa kesulitan saat mencoba soal-soal matematika, X2-nya. Saya merasa tidak ada gunanya belajar di rumah karena sudah belajar di kampus, itu X3. Saya lebih memilih bermain game online dibanding mengulang materi pembelajaran di rumah, itu X4. Saya lebih memilih tidur dibandingkan belajar di rumah, X5. Saya lebih memilih bermain media sosial, TikTok, Instagram, dan lainnya dibandingkan belajar, X6. Saya cenderung sibuk dengan kegiatan organisasi, X7-nya. Saya merasa bahwa menonton film, drakor, dan lainnya lebih menyenangkan dibandingkan belajar, itu X8-nya. Ini negatif semua ya, baik X dan Y ya. Hmm, Udah searah oke, semua Bu. kan? Ya, oke lanjut. Ya, Bu. Korelasi antara Y dan X1-nya itu valid, 0041. Korelasi Y X2-nya itu valid. Korelasi Y dan X3-nya itu valid. Y sama X4-nya juga valid. Korelasi Y X5-nya itu valid, 0024. Korelasi Y X6-nya itu valid. Korelasi Y dan X7-nya itu tidak valid. Korelasi Y dan X8-nya itu tidak valid. Nah, ini reliabilitasnya, di mana Cronbach alpha secara keseluruhannya itu 0660, saat dieliminasi itu Cronbach alpha-nya 0718. Terima kasih. Larana Group itu apa, Ceren? Apa, Bu? Larana Group. Oh, itunya, Bu, yang buat apanya template ininya, Oh, PDF ya. kirain grupnya Ceren. Lu enggak.
Oke, jadi kelihatan ya alfa Kronbachnya naik ketika sudah dibuang yang sudah direduksi item yang tidak valid ya. Ya, Bu. Ini tadi sudah ngitung manual, Belum, Bu. ya itu tugas untuk revisinya ya. Oke, Bu. Oke, applause untuk Ceren. Selanjutnya, siapakah yang ingin presentasi, Ananda? Selma, Bu. Ya, silakan Selma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kuesioner yang telah saya sebar dengan judul Analisis Pengaruh Kebiasaan Belajar Terhadap Pencapaian Akademik Mahasiswa Matematika Angkatan 2023. Di sini saya mempunyai 10 item dengan 30 responden. Dengan Y-nya yaitu saya merasa puas dengan hasil akademik yang saya peroleh dalam satu semester terakhir. Pertama yaitu uji validitas. Untuk item pertama atau X1 yaitu saya secara rutin membuat jadwal belajar setiap minggu. Itu didapatkan rank Spearman-nya lebih besar daripada R-tabel, itu membuktikan bahwa dia valid. Lalu yang X2, saya lebih suka belajar sendiri dibandingkan dalam kelompok. Itu didapatkan rank Spearman-nya lebih besar daripada R-tabel, itu menyatakan bahwa dia valid. Lalu yang ketiga, saya sering membaca materi kuliah sebelum dan setelah perkuliahan. Itu didapatkan rank Spearman-nya lebih kecil daripada R-tabel, itu menyatakan dia tidak valid. Lalu yang keempat, saya selalu mencatat hal-hal penting yang dijelaskan dosen. Itu rank Spearman-nya lebih kecil, menyatakan tidak valid. Lalu yang X5, saya cenderung belajar pada malam hari karena saya merasa lebih fokus. Itu didapatkan rank Spearman-nya lebih kecil daripada R-tabel, itu dia tidak valid. Lalu yang keenam, saya rutin mengevaluasi hasil ujian atau tugas untuk mengetahui mana yang perlu diperbaiki. Itu dia tidak valid. Lalu yang ketujuh, saya menghindari gangguan saat sedang belajar seperti menggunakan ponsel atau media sosial. Itu tidak valid. Lalu yang kedelapan, saya lebih suka belajar dengan cara memahami konsep dahulu kemudian memecahkan soal. Itu tidak valid. Lalu yang kesembilan, saya secara aktif mengikuti diskusi dan tanya jawab dalam perkuliahan, itu dinyatakan tidak valid. Valid. Lalu yang ke-10, saya merasa nyaman belajar dalam waktu yang panjang tanpa gangguan. Itu didapatkan valid. Lalu untuk uji reliabilitasnya, sebelum pernyataan tidak valid dibuang, itu didapatkan 0,84, itu dia menyatakan reliable. Lalu ketika pernyataan tidak valid dibuang, itu dia dinyatakan tetap reliable. Ini menggunakan GISP. Begitu juga yang uji validitas menggunakan GISP. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bentar, ini kok banyak yang tidak valid ya? Coba Ya, lihat Bu. di ASP-nya. X1 berarti valid ya. X2 valid. X3-nya nggak valid. X4 nggak valid. X5 nggak valid. Oh iya, banyak nggak valid ya. X6-nya nggak valid. X7 valid. X7 ini sebenarnya kalau alfanya 10% valid ini. Sama halnya dengan X8 ya. Sampelnya ada berapa respondennya? 30. 30 ya. Biasanya yang alfa 10% ini ketika ditambah respondennya misalkan menjadi 40, dia turun nih key value-nya menjadi 0,0 di bawah 0,05 gitu ya.
turun dikit lah atau eh makanya ada yang patokannya tuh nggak 0,361 tapi 0, bukan air tabel ya, tapi 0,3 aja gitu. Karena akan banyak tereduksi kan. Tapi itu kalau nggak salah bukunya Azwar itu ya yang menunjukkan yang menyatakan bahwa korelasi untuk valid itu 0,3 ke atas. Nanti lah Ibu fotokan kalau udah ketemu bukunya ya Ananda. Jadi tidak terlalu banyak yang tereduksi. Cuma eh, sebenarnya kalau kita bermain dengan Airtable, perbandingannya seperti yang dilakukan oleh Selma tadi ya, itu lebih kuat ya karena sudah jelas-jelas dibandingkan dengan tabel. Nah, kita cuma menyayangkan aja item-itemnya terbuang, padahal dia tuh sebenarnya udah 0,3 mendekati valid gitu kan. Itu sebenarnya. Jadi bisa kita ubah alfanya menjadi 10%, tapi semuanya. Jadi dari awal udah ditentukan bahwa alfanya 10%. Paling kayak gitu cara solusi untuk agar item kita tidak banyak yang terreduksi. Apalagi tadi mengingat ketika dimasukkan semua item itu reliabilitasnya tinggi kan 0,8. Iya, Bu. Nah, untuk solusi yang seperti ini ya, kecuali kalau yang kemarin kan ada tuh ya siapa ya, Widya ya, yang memang 0,2. Nah, itu kalau itu memang nggak bisa terselamatkan lagi itemnya. Kalau seperti ini kan dia masih bisa nih, kayaknya, wah ini kalau tambah responden mungkin dia akan jadi valid gitu ya. Makanya kita kita naikkan si alfanya menjadi 10%. Itu solusi dari Ibu. Boleh-boleh aja Ananda, tapi dengan catatan, jadi gini sebenarnya, Ananda itu seharusnya judulnya nggak usah pakai angkatan 2023. Ananda itu 2023 Ananda jadikan sebagai responden untuk survei pendahuluan aja. Untuk mengukur validitas dan reliabilitas. Sebenarnya nantinya kuesioner yang Ananda sudah validkan ini, sudah valid, yang sudah direduksi item yang tidak valid, itu akan disebarkan kembali ke seluruh mahasiswa prodi matematika. Nah, jadi judulnya nggak usah pakai angkatan 2023. Yang Anda sebutkan sebagai di misalkan proposal nanti ya, skripsi atau laporan magang, eh, itu nanti Anda sebutkannya proposal skripsi atau laporan magang ya. Itu Anda sebutkan bahwa responden untuk survei pendahuluan adalah angkatan 2023. Namun tujuan penelitian ini adalah keseluruhan prodi matematika. Yang Anda sebarkan ke mahasiswa prodi matematika adalah yang sudah valid dan reliable gitu. Sebenarnya tujuannya adalah itu. Bukan berarti setelah ini divalidkan terus Anda menganalisis yang valid-valid aja untuk analisis lebih lanjut misalkan mau diapain gitu ya data ini. Kan bisa ya dengan data yang sudah ada yang valid, tentunya respondennya cuma angkatan 2023, bukan seperti itu konsepnya sebenarnya. Jadi intinya survei itu kan harusnya respondennya ratusan gitu. Kalau anak SI malah dia data mining kan ribuan gitu. Nah, jadi tujuan dari eh, validitas reliabilitas ini yang 2023 cuma sebagai survei pendahuluan itu ya semuanya. Jadi harus frame-nya seperti itu, jangan sampai kita meneliti apa terus survei pendahuluannya juga itu yang diambil gitu. Harusnya dua kali penyebaran. Yang pertama survei pendahuluan pakai angkatan sendiri, oke, terus nanti disebarkan lagi ke angkatan lain atau prodi lain gitu kalau kita mengukurnya misalkan jurusan MIPA kayak gitu ya. Ibu mengingatkan aja sih, jangan sampai salah kaprah. Jadi dikira penelitian itu cukup sekali aja, terus kita cek yang validitas reliabilitasnya, terus langsung diolah gitu ya. Nggak gitu ya konsepnya. Oke, applause untuk Selma. Selanjutnya siapa, Ananda? Selma tadi nggak ada revisian ya? Oh iya, Bu. Terima kasih. Oke. Palingan itu tadi kalau mau di inian aja alfanya jadi 10%. Yang belum, siapa selanjutnya Ananda? Rizka udah ya Rizka? Kok ibu ingatnya belum? Eki udah, Daniel udah, Arif udah. Oke, berarti udah semua ya? Yang belum nanti silakan hubungi ibu untuk ini, untuk susulan.
Rizka sudah ya, Rizka? Oke, jika tidak ada lagi yang ingin presentasi, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Anda semuanya. Selamat merevisi. Ibu tunggu sampai besok. Ini PJ-nya Arif ya. Besok sore paling lambat jam 4. Ibu tunggu link G Drive-nya dikirim ke grup aja. Oke, Arif? Pakai Jidra ya. Ya, pakai G Drive ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi, kalau yang belum, silahkan hubungi Ibu Japri aja. Ibu tunggu hari ini ya. Kalau besok itu nggak Ibu ini lagi susulannya. Demikian, selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.